Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Firda Anissa Syifa, NIM 2002088 kelas TPPKD. Di sini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat. Adapun presentasi yang telah saya buat yaitu tentang proses pembuatan sepatu PAM. Proses pembuatan sepatu PAM. Nah, pembuatan sepatu PAM itu seperti apa sih? Mari kita simak videonya ya. Sepatu PAM memiliki bentuk seperti pada gambar ini ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembuatan sepatu PAM? Langsung saja, alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada palu, gunting, cutter, acuan sepatu, oli mesin, puncak, silver pen, dan bahan kulit. Untuk bahan-bahannya ada busa insole, lem Fox, lem EHBond, lem latex, dan lem sintetis G600. Adapun cara pembuatannya yaitu melalui beberapa proses. Nah, proses pertama yaitu proses pemolaan dan pemotongan. Jiplak pola sepatu PAM ke bahan kulit, kemudian potong menggunakan gunting. Jadi pola sepatu PAM dijiplak ke bahan kulit. Setelah dijiplak, dipotong menggunakan gunting. Proses selanjutnya yaitu proses penyesetan kulit. Seset untuk lipatan pada bagian top line dan seset stick balik pada bagian lengkung belakang. Jadi pada bagian top line ini diseset dan juga pada bagian lengkung belakang. Selanjutnya yaitu oleskan lem latex pada bagian top line, kemudian lipat selebar 8 mm sampai 10 mm dari tepi. Jadi setelah diseset, kemudian diberi lem latex ya. Setelah diseset diberi lem latex, kemudian dilipat selebar 8 mm sampai 10 mm dari tepi. Langkah selanjutnya yaitu perakitan lining sepatu. Jahit stick balik pada bagian belakang upper. Jadi pada bagian belakang ini dijahit menggunakan teknik jahit stick balik. Kemudian rakit lining sepatu. Setelah dirakit bagian lining sepatu, kemudian jahit memutar pada bagian top line berjarak 2-3 mm dari tepi. Kemudian trimming lining pada bagian top line. Jadi pada bagian top line dijahit dengan ukuran 2-3 mm dari tepi. Dijahit mepet ya. Setelah dijahit mepet, nah sisa lining yang tidak terjahit itu di-trimming, dipotong ngepres sehingga membentuk upper sepatu PAM seperti gambar nomor 2. Nah, hasil jadi upper sepatu PAM setelah dijahit mepet dan juga setelah ditrim, maka menghasilkan upper sepatu PAM seperti pada gambar. Proses selanjutnya yaitu proses lasting. Oleskan lem kuning pada bagian lasting allowance, memutar dengan tipis dan merata. Jadi pada bagian lasting itu diberi lem kuning atau bisa juga menggunakan lem Fox. Lem Fox dioleskan pada lasting allowance, memutar dengan tipis dan merata. Kemudian persiapan lasting sepatu dengan mempola kain keras, kemudian dipotong. Setelah mempola kain keras dan juga setelah dipotong, maka langkah selanjutnya yaitu seset kain keras bagian pinggir. Nah, adapun untuk gambar nomor 2 ini kain keras untuk bagian depan sepatu. Nah, untuk gambar ketiga, ini kain keras untuk bagian belakang sepatu.
Tempelkan pengeras pada bagian upper depan. Tempelkan juga pengeras pada bagian belakang. Nah, tentunya sebelum ditempel diberi lem terlebih dahulu, kemudian ditempel pada tempatnya masing-masing. Pada bagian depan, bagian upper depan dan juga bagian belakang. Memasang insol ke acuan dengan dipaku. Jadi memasang insol ke acuan itu bukan menggunakan lem, tapi dipaku. Oleskan lem pada insol. Ini menggunakan lem kuning ya. Oleskan lem kuning pada insol, dioles secara merata. Kemudian proses lasting manual dengan alat switang. Pastikan hasil lastingan rapi. Nah, ini terdapat beberapa gambar proses lasting menggunakan alat switang. Bisa dilihat proses lastingan dilakukan dengan rapi. Proses selanjutnya yaitu proses assembling. Polakan sol ke upper pada bagian lasting. Jadi, solnya itu dijiplak pada bagian lasting. Kemudian lakukan pengkasaran menggunakan amplas sesuai dengan tanda insol. Setelah diberi tanda pada slide sebelumnya diberi tanda insol, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengkasaran. Pengkasaran menggunakan amplas. Nah, hasil setelah melakukan pengkasaran, pastikan pengkasaran merata dan sesuai tanda garis batas sol agar merekat kuat. Kemudian beri filler pada bagian bawah. Jadi pada bagian lasting yang sudah diberi tanda batas sol dan setelah melakukan pengkasaran, pastikan pengkasaran itu merata-rata sesuai dengan garis batas sol agar bisa merekat kuat. Nah, kemudian setelah melakukan pengkasaran, langkah selanjutnya yaitu diberi filler. Filler itu seperti pada gambar di bawah. Ini merupakan filler. Outsole sepatu pump setelah dilakukan pengkasaran, bagian tepi-tepinya dan keseluruhannya yang akan ditempel ke upper kita berikan lem sintetis atau lem G600. Pastikan lem sintetis merata. Yang terpenting dan paling utama di bagian tepi-tepinya. Jadi setelah melakukan pengkasaran dan juga setelah diberi filler, kemudian beri lem sintetis, lem G600. Nah, pastikan lem sintetisnya itu merata. Yang terpenting itu bagian tepi-tepinya itu harus terkena lem sintetis. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pengkasaran juga pada bagian solnya dan berikan primer karet secara merata. Kemudian oleskan lem sintetis G600 pada bagian sol secara merata. Kalau sudah diberi cairan primer, tunggu kering. Setelah kering, baru kita berikan lem sintetis, yaitu G600. Dioleskan 1-2 kali, kemudian dicek apakah sudah rata, dan hasilnya akan mengkilap rata. Kemudian, baik upper maupun bottom, kita oven. Fungsinya untuk melunakkan sel karet agar mudah dibentuk, ditarik-tarik, serta mempercepat pengeringan lem. Selanjutnya, setelah pemasangan sol, kemudian langsung dipres menggunakan alat pres. Nah, setelah dipres, kemudian lepaskan sepatu dari acuan. Kemudian pada bagian outsole dipukul-pukul menggunakan palu. Kemudian kita memasuki proses pemasangan in-shock cleaning. Oleskan lem Fox pada in-shock cleaning. Oleskan juga pada bagian dalam sepatu pump yang akan dipasang in-shock.
Kemudian masukkan insok ke dalam sepatu pump. Hasil jadi sepatu pump. Jadi setelah kita melalui beberapa proses hingga akhirnya sepatu pump itu jadi. Nah, hasil jadinya seperti pada gambar di bawah ini. Itu adalah hasil jadi sepatu pump. Terima kasih. Sebelum saya tutup, di sini saya akan membahas mengenai video referensi proses pembuatan sepatu pump. Jadi penilaian saya terhadap video tersebut, menurut saya videonya sudah bagus, menerangkan dan juga memperlihatkan secara step by step sehingga kita bisa tahu dengan mudah alur atau proses pembuatan sepatu pump. Namun dari video tersebut resolusinya masih kurang bagus sehingga videonya terlihat pecah-pecah atau sedikit buram dan juga pencahayaannya masih kurang bagus. Nah, kemudian pada saat menjelaskan proses pemasangan sol, di situ suara dengan backsound lebih keras backsound. Jadi pada saat menjelaskan proses pemasangan sol itu suaranya kalah dengan backsound. Kemudian selain itu menurut saya sudah bagus, mudah dipahami juga. Saya kira cukup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan di hati, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.